왜? 모닝 키스. Halo semuanya, kali ini kita akan ngebahas drama Korea yang berjudul Queen of Tears. Drama yang mengisahkan kehidupan pernikahan seorang CEO Queens Department Store Hong Hae-in dengan karyawannya sendiri Baek Yoon-woo yang mengalami kehidupan pernikahan yang hambar dan hampir bercerai. Yoon-woo terlahir dari keluarga yang sederhana yang berasal dari desa yang bekerja sebagai direktur hukum di perusahaan istrinya. Berbeda dengan suaminya, Hong Hae-in berasal dari keluarga chaebol, golongan keluarga kaya di Korea, yang memiliki sifat cuek dan dingin. Ia memiliki ambisi untuk membuat perusahaannya menjadi anggota klub 1 triliun won. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita sikat ke inti ceritanya. Di awal cerita, kita diperlihatkan kilas balik momen bahagia dua pasang sejoli yang nampak bahagia. Kemudian terlihat adegan di mana keduanya melakukan wawancara secara terpisah sebagai sepasang suami istri konglomerat. Yoon-woo menceritakan kisah bahagianya dia menjadi suami dari Hae-in. Begitu juga sebaliknya dengan Hae-in. Namun semua cerita itu berkebalikan dengan aslinya. Meskipun menceritakan kehidupan yang berseberangan dengan aslinya, tapi membuat mereka jadi mengenang momen-momen hangat dahulu saat mereka pertama kali bertemu. Mereka mulai mengenang saat Yoon-woo dan Hae-in pertama kali bertemu di perusahaan yang sama milik kakeknya Hae-in yang bernama Hong Man-dae. Saat itu Hong Hae-in ini bergabung dengan perusahaan kakeknya sebagai karyawan magang setelah selesai dengan pendidikannya di luar negeri. Saat bekerja, Hae-in selalu melakukan kesalahan hal, yaitu membuat Yoon-woo merasa iba dan ingin selalu membantu kesulitannya di kantor. Berawal dari rasa kasihan itulah, Yoon-woo pun memiliki perasaan kepada Hae-in. Dia mulai bersikap manis kepada Hae-in. 그 당시 웬 진상이 인턴으로 들어왔다고 회사에 소문이 자자해서. Sampai suatu ketika, Yoon-woo memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya kepada Hae-in. Saat mengetahui status Hae-in yang sebenarnya, membuat nyali Yoon-woo auto menciut. Ia ragu untuk menikahinya karena Hae-in adalah penerus Queens Department Store. Namun karena saling mencintai, Hae-in pun membujuk Yoon-woo dan menunjukkan keseriusannya jika pilihannya ini tidaklah salah. Hae-in rela mendatangi rumah Yoon-woo dengan helikopter pribadinya untuk menunjukkan keseriusannya pada Yoon-woo, serta membuktikan mengatakan kepadanya jika ia tidak akan membuat Yoon-woo susah bahkan menangis saat bersamanya nanti. Kembali ke masa sekarang, setelah wawancara selesai, kehidupan keduanya tidak lagi hangat. Mereka pun saling cuek. Bahkan di kantor, mereka tidak pernah bersama. Hubungan mereka menjadi hambar dan dingin. Hanya sebatas CEO dan direktur tim hukum yang saling memikirkan pekerjaan mereka. Bahkan adu mulut pun tidak ragu untuk mereka tunjukkan di depan karyawan lain. 내가 갑질을 하고 있다. 피해를 본 매장들이 얼마든지 부당 대우로 언론에 제보할 수도 있고 소송을 걸 수도 있습니다. Kerenggangan mereka ini juga diketahui orang tua Hae-in dan adiknya, karena mereka tinggal di rumah yang sama milik kakeknya. Bisa dibilang itu adalah rumah keluarga besar. Selain orang tua dan adiknya Hae-in di rumah itu, juga tinggal istri dan anak dari adiknya Hae-in dan tentu saja kakek dan istri mudanya. Setelah itu, saat acara rapat keluarga rutinan, Yoon-woo merasa marah dengan aturan orang tua Hae-in hingga membuat dirinya tertekan. Di mana orang tua Hae-in mengharuskan Yoon-woo mengambil gelar MBA di luar negeri setelah mereka mendapatkan anak. Kemarahan dan kekecewaan memuncak saat Hae-in tidak peduli dengan keputusan orang tuanya itu. Kehidupan Yoon-woo jauh dari kata normal. Selain mendapat tekanan dari pihak keluarga, Hae-in dan orang tuanya, dia juga ditunjuk sebagai pengacara khusus untuk kasus keluarganya.
Jika keluarga itu berurusan dengan hukum, Hyunwoo lah yang harus membereskannya. Dan tentu saja tanpa ada harus kalah ataupun membayar kerugian. Contohnya saja saat ia harus membebaskan Dong Jabibi dari Hae-in yang masuk penjara karena terlibat kasus kekerasan dengan mantan suaminya. Hingga pada suatu ketika Hyunwoo mengalami tekanan mental. Ia pun mendatangi teman sesama pengacara. 그냥 이렇게 태어난 건데 어떡하냐고. Setelah bercerita dan mengadukan kondisinya, Hyunwoo pun memutuskan untuk menemui psikiater. Setelah bertemu dengan psikiater, Hyunwoo memutuskan ingin bercerai dengan Hae-in. Karena merasa jika dirinya sudah mengalami tekanan mental yang cukup parah. Ia sudah yakin untuk menandatangani surat perjanjian perceraian dan berencana memberikannya kepada Hae-in. Meskipun ia tahu dampak dari keputusannya ini membuat dia akan kehilangan pekerjaan dan kehidupan mewahnya. Bahkan ia sudah memberitahu keluarganya di desa jika ia akan bercerai. Meskipun ditentang oleh ayah dan kedua kakaknya. Namun saat ingin memberikan surat itu kepada istrinya, Hyunwoo mengetahui jika Hae-in hanya memiliki waktu 3 bulan untuk hidup. Karena ia terkena tumor otak yang sangat langka. Kabar itu membuat Hyunwoo senang karena ia akan terbebas dari istri dan keluarga besarnya tanpa melalui perceraian. Dan terlebih lagi, ia akan membuat istrinya mengubah surat wasiat agar aset istrinya itu bisa ia dapatkan. Akhirnya ia batal memberikannya ke Hae-in dan menyimpan surat itu lagi. Setelah pengakuan Hae-in jika umurnya tinggal sebentar, Hyunwoo pun berpura-pura menjadi suami yang baik. Ia pun perhatian agar istrinya mengubah isi surat wasiat untuknya. 왜? 모닝 키스. Tapi Hae-in merasa janggal dengan perubahan Hyunwoo. Meskipun begitu, Hyunwoo tetap berusaha meyakinkan Hae-in jika ia tulus kepadanya. Di tengah-tengah persoalan, Hae-in yang sedang mengalami sakit tumor dan berambisi ingin perusahaannya masuk ke klub 1 triliun won sebelum waktu 3 bulannya habis. Muncullah mantan pacarnya yang dulu, yaitu bernama Yoon Eun-song. Yoon-song ini mencoba mendekati Hae-in kembali. Ia memberi penawaran pada Hae-in jika dirinya bisa membantunya masuk ke klub 1 triliun won. Dan akan melobi pembisnis terkenal dari Eropa di kalangan fashion. Kedekatan keduanya tanpa disadari membuat Hyunwoo ini merasa cemburu. Tapi Hyunwoo masih tidak yakin dengan perasaannya. Saat ini ia harus fokus untuk terbebas dari keluarga Hae-in tanpa ada perceraian dan membuat Hae-in mengubah isi surat wasiat agar Hyunwoo menjadi ahli warisnya nanti. Kecemburuan Hyunwoo mulai terlihat lagi saat Yoon-song diperbolehkan keluarga kakeknya untuk tinggal di rumah besar mereka sebagai tamu. Karena ia dekat dengan para investor Korea dan Eropa. Tapi Hyunwoo masih berusaha menyangkal perasaannya. Perasaan tulus Hyunwoo muncul saat penyakit Hae-in tiba-tiba kambuh di saat keluarga besar mereka melakukan kegiatan berburu di hutan pribadi milik mereka. Saat itulah Hyunwoo datang tepat waktu untuk menyelamatkan Hae-in dari serangan babi hutan saat Hae-in gagal menarik pelatuk pistolnya. Ia berusaha menjaga kesadaran dan juga nafasnya. Saat ini Hae-in mengingat momen di mana Hyunwoo dan dia sedang duduk berdua di toko kelontong milik ayah Hyunwoo. Mereka sedang asik berbincang sambil makan es krim dengan suasana yang hangat. Masih dalam kondisi syok, Hae-in menatap Hyunwoo yang telah berhasil menembak babi hutan besar tepat di depannya. Mereka berdua berjalan bersama menuju ke penginapan.
Namun di tengah jalan, Hae-in terduduk, ia tidak bisa meneruskan jalan lagi. Melihat itu, Yunwo berinisiatif menggendong Hae-in dengan gaya bridal menuju ke penginapan. Akibat kejadian penyerangan di arena berburu itu, seluruh keluarga besar Hae-in merasa khawatir. Yunwo mendesak Hae-in untuk mengatakan kondisinya kepada keluarganya. Tapi ia menolak dan hanya Yunwo lah yang tahu. Meskipun ingin bercerai dengan Hae-in, Yunwo tetap ingin merahasiakan surat perjanjian itu. Ia tidak ingin Hae-in mengetahuinya. Terlihat juga jika Yunwo ini masih peduli kepadanya. Instingnya sebagai suami Hae-in muncul saat ia menyadari jika serangan babi hutan itu menurutnya bukan hal yang kebetulan, tapi memang disengaja. Akhirnya Yunwo pun mencari tahu atas kejadian itu. Saat menyelidiki kejadian itu, ia bertemu Yun Song yang membuatnya semakin tidak menyukai pria itu. Di saat Yunwo tidak menyukai Yun Song dan curiga kepada pria itu, Hae-in justru semakin dekat dengannya. Hingga di suatu malam, Hae-in yang harusnya bertemu dengan pebisnis fashion dari Eropa dijanjikan oleh Yun Song pulang ke rumah dengan keadaan yang mabuk. Melihat Hae-in yang turun dari mobil bersama dengan Yun Song membuat Yunwo marah. Karena Yun Song sengaja membuat ia dan Hae-in berduaan saja. 저희 둘만 마셨고. 예, 저분 잘 좀 부탁드려요. 지금 좀 많이 취하신 것 같은데. Gimana menurut kalian? Kalau kalian masih pengen dilanjut, silahkan komen di bawah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan juga loncengnya, biar kalian selalu mendapat informasi terbaru setiap kita upload lanjutannya. Sampai ketemu lagi. See you in the next video and bye-bye.